Menyembuhkan dia. Siapa menyembuhkan ibu? Siapa? Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan ibu siapa, Bu? Shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu dan channel kita yaitu TV Kabar Baik, channel kita bersama. Nah, saya sangat diberkati dengan video bagaimana di video itu ada beberapa orang Muslim disembuhkan oleh Tuhan Yesus di acara KKR yang diadakan di Gedung Serbaguna. Dan ibu-ibu Muslim ini bersaksi bahwasannya mereka telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang sakit kanker dan lain-lain sebagainya. Mereka mengalami jamahan Tuhan yang sama. Nah, saudara-saudara, jadi mari, mungkin saudara tidak sabar menyaksikan video ini. Mari kita saksikan setelah yang berikut ini. God bless you. Melihat di dalam nama Yesus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke. Silakan Pak. Coba lihat. Ini berapa? Ini berapa? 1. Ini. 4. Oh, ini. 5. Oh, berikan tepuk tangan. Siapa menyembuhkan kau, anakku? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia. Haleluya. Malam ini kalau ada yang sakit kanker, terutama kanker payudara, semuanya disembuhkan Tuhan. Amin. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan. Tidak peduli dari agama manapun, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Siapa menyembuhkan ibu? Siapa? Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan ibu siapa, Bu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kepada ibu. Haleluya. Shalom saudara-saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Rio Pasaribu, yaitu channel kita bersama TV Kabar Baik. Puji Tuhan, kita sudah melihat video cuplikan yang mana ada dalam suatu KKR besar-besaran, yang mana kita lihat ada orang buta melihat, dan juga banyak ibu-ibu Muslim yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang sakit kanker, ada yang sakit dan lain-lain sebagainya. Mereka disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, lalu kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan hingga pada hari ini? Saudaraku, jelas dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Lalu kenapa saudaraku banyak hamba Tuhan, ketika ada hamba Tuhan mendoakan orang sakit itu disembuhkan, dan banyak juga hamba Tuhan dan juga petinggi-petinggi yang tidak percaya bahwa Yesus menyembuhkan bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus akan menyembuhkan banyak orang. Kenapa kita tidak percaya akan hal itu? Saudaraku,
Mungkin kita bertanya, kenapa dalam acara KKR itu ada terjadi mujizat? Karena di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkumpul orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan firman Tuhan juga mengatakan, sebab di mana ada kesehatan, di situ aku akan menjawab doa mereka, kata Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, dalam nama Yesus, jadi di tengah-tengah acara KKR ataupun ketika ada 2-3 orang berkumpul, ya Yesus sudah hadir di tempat itu. Dan saya percaya kalau Yesus sudah hadir, maka orang-orang sakit akan disembuhkan. Bahkan orang-orang terikat akan dibebaskan. Bahkan orang-orang yang lemah akan dikuatkan. Bahkan orang-orang yang mengalami penderitaan akan mengalami jamahan Tuhan yang sama. Saudaraku kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya mari percaya bahwa Dia adalah Sang Penyembuh. Bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang sampai selama-lamanya Dia tetap menyembuhkan. Kalau dahulu Tuhan Yesus memelekkan orang buta, sekarang Tuhan yang sama masih mau dan sanggup untuk memelekkan orang-orang buta. Jika dahulu Yesus membangkitkan orang mati, hari ini sampai selama-lamanya Dia akan mau mengerjakannya sesuai dengan kehendaknya. Jika dahulu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang lumpuh, semua orang-orang sakit, hari ini Tuhan Yesus yang sama, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap mau menyembuhkan. Mungkin ada kita bertanya, bagaimana caranya? Itu kan hanya dulu ketika Yesus ada di bumi ini. Bukan demikian, saudaraku, sekarang juga. Kenapa saya katakan demikian? Maka sekarang lebih besar lagi mujizat itu akan terjadi. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada pekerjaan yang kulakukan, sebab aku pergi kepada Bapa, kata Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, Roh Kuduslah yang berperan sekarang. Kalau dulu Tuhan menjumpai orang demi orang satu persatu, kalau sekarang Dia, saudaraku, datang dengan Roh Kudusnya. Dan mana kita tahu Roh Kudus adalah kuasa yang tidak terbatas. Itu sebabnya kalau kita lihat di KKR, semua orang, saudaraku, mengalami jamahan Tuhan. Ada di sana disembuhkan, ada di sampingnya disembuhkan. Saudaraku, itu pekerjaan Roh Kudus. Ada di Amerika disembuhkan, ada di Malaysia, di Nigeria, ada di Indonesia, ada di Turki, dan lain-lain sebagainya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Itulah pekerjaan dari Roh Kudus. Makanya Yesus katakan, lebih baik aku pergi ke surga, karena itu lebih berguna bagimu, kata Yesus, supaya ketika aku pergi ke surga nanti, aku akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Roh Kudus itulah yang akan mengajari kita. Roh Kudus itulah yang akan menyembuhkan banyak orang, menjamah, membebaskan, memulihkan banyak orang. Itulah yang terjadi di tengah-tengah KKR. Mungkin kita bertanya, kenapa di KKR banyak mujizat? Karena di situ banyak orang berkumpul. Dan firman Tuhan katakan tadi, di mana 2-3 orang. Bahkan kalau kita tahu di KKR bukan hanya 2-3 orang, tapi banyak. Dan di situ Yesus hadir. Kenapa? Karena mereka membahas, memberitakan tentang Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya kalau ada doktrin yang mengatakan Yesus itu hanya menyembuhkan dulu, itu salah. Itu tidak Alkitabiah. Yang manakah yang Alkitabiah? Yang Alkitabiah adalah Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, mujizatnya tidak berubah. Dia mengerjakan dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia akan kerjakan bagi kita dan bagi orang-orang yang haus, yang rindu datang kepadanya dan mau mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan ini saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat video yang saya buat ini, biarlah jangan lupa channel ini, supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe, dan juga share-lah sebanyak mungkin, supaya lewat channel ini, channel kita bersama TV Kabar Baik, banyak lagi jiwa-jiwa yang datang percaya kepada Yesus Kristus.
Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you. Shalom.